datang di video kami. Aku Najwa. Aku Fadel. Aku Ilma. Aku Feni. Aku Khadijah. Di sini kami akan membahas tentang koperasi dan perkembangannya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia terbagi menjadi masa. Di sini saya akan menjelaskan masa kolonial. Nah, masa kolonial ini terbagi menjadi dua masa, yaitu pada masa kolonial Belanda dan masa kolonial Jepang. Masa yang pertama yaitu masa kolonial Belanda. Awal mula gerakan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 ketika Raden Arya Wiratmadja mendirikan PUB era Sparkbank, Bank Simpanan dan Pertolongan di Purwokerto, Jawa Tengah. Tujuannya untuk membantu para pegawai negeri sipil agar tidak terlilit hutang kepada nenek. Nah, kemudian ide ini menginspirasi berdirinya koperasi-koperasi di berbagai daerah. Namun pada masa pemerintahan Belanda, perkembangan koperasi sangat terbatas karena pemerintah Belanda tidak mendukung gerakan ekonomi rakyat yang sering ketergantungan pada ekonomi kolonial. Nah, masuk pada masa kolonial yang kedua yaitu masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi justru disalahgunakan untuk mengatur kepentingan militer Jepang. Kemudian, penjajah Jepang mendirikan koperasi yang bernama Kumai. Namun, fungsinya disalahgunakan bukan untuk mensejahterakan masyarakat, namun untuk mengatur distribusi barang dan kebutuhan perang. Anggota koperasi dipaksa bergabung dan hasil petani rakyat diambil untuk kepentingan militer. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap koperasi menurun tajam karena dianggap hanya menguntungkan penguasanya saja. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan koperasi yang kedua, yaitu pada era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kondisi ekonomi rakyat masih sangat lemah karena dampak penjajahan. Untuk memperkuat perekonomian rakyat, pemerintah menjadikan koperasi sebagai salah satu solusi utama. Kemudian tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan koperasi adalah Muhammad Hatta yang kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi pada masa itu berfungsi sebagai wadah gotong royong ekonomi rakyat. Di sini masyarakat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan modal usaha. Kemudian pemerintah juga membentuk Kementerian Koperasi agar gerakan koperasi bisa berkembang secara nasional. Perkembangan koperasi mulai terlihat sejak Kongres Koperasi pertama pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejak saat itu, koperasi mulai tumbuh dalam berbagai bidang seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, konsumsi, dan perdagangan. Jadi teman-teman, kesimpulannya pada era pasca kemerdekaan, koperasi memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat Indonesia, serta menjadi simbol semangat gotong royong sesuai cita-cita Bapak Muhammad Hatta. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang koperasi dan perkembangannya di Indonesia bagian ketiga, yaitu tentang koperasi pada masa Orde Baru.
Kira-kira gimana ya perkembangannya waktu itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi teman-teman, pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, waktu itu koperasi sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Karena pemerintah yakin bahwa koperasi menjadi songkok guru perekonomian yang ada di Indonesia. Yang artinya bahwa koperasi itu menjadi tiang utama dalam ekonomi Indonesia. Untuk memperkuat peranannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, yaitu tentang pokok-pokok perkoperasian dan membangun Departemen Koperasi untuk membina dan mengembangkan koperasi di seluruh daerah. Nah, koperasi yang paling dikenal saat itu adalah koperasi unit desa atau yang disingkat dengan KUD. Karena waktu itu KUD sangat membantu para petani untuk menyediakan pupuk, memberikan peralatan pertanian, serta menjual hasil panen mereka. Selain KUD, masih banyak koperasi seperti koperasi pegawai negeri, koperasi konsumsi yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi sayangnya koperasi tidak berjalan dengan lancar karena masih banyak koperasi yang bergantung pada bantuan pemerintah dan belum dikelola secara mandiri. Tapi walaupun begitu, pada masa Orde Baru ini menjadi peranan penting dalam sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Karena inilah dasar gerakan koperasi mandiri mulai terbentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan perkembangannya di Indonesia pada era modern. Nah, yang pertama ada ciri khas era modern. Era modern ditandai oleh berkembangnya teknologi informasi, globalisasi, dan digitalisasi. Nah, koperasi pun dianggap bisa beradaptasi agar bisa bersaing dan tetap relevan bagi perkembangan zaman. Nah, yang kedua ada perkembangan koperasi dalam era modern. Pada saat ini, koperasi di Indonesia mulai mengalami transformasi besar dalam beberapa aspek. Yang pertama ada digitalisasi koperasi. Koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital, contohnya dalam transaksi non tunai, sistem pinjam online, dan sistem akuntansi digital. Nah, yang kedua ada profesionalisme manajemen. Pengurus koperasi ini dituntut lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga ada koperasi sektor baru. Koperasi ini tidak hanya bergerak di bidang konsumsi dan juga simpan pinjam, tetapi juga di pertanian modern, industri kreatif, energi terbarukan, dan teknologi digital dan startup, dan juga pendidikan dan kesehatan. Dalam membangun koperasi di Indonesia ada beberapa tantangan dan peluang juga loh. Tantangannya seperti kurangnya modal, keterbatasan sumber daya manusia, persaingan antara perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat, keharusan mematuhi peraturan yang berlaku, dan keterlibatan anggota juga bisa menjadi tantangan dalam koperasi di Indonesia. Adapun peluang dalam membangun koperasi di Indonesia seperti dukungan dari pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisien usaha, dan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Koperasi memiliki prinsip 1. Bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.